Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi pemrograman game. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya yang disebut dengan spawner. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Seperti yang sudah di-sharing di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa pada game itu terdapat berbagai macam aset yang bisa kita gunakan, dari gambar biasa, musik sebagai background, lalu scripting agar memberikan sebuah interaksi atau kecerdasan, lalu kita juga membutuhkan font, dan kita juga bisa membuat dengan objek 3D atau dengan video dan bahkan animasi. Ini adalah aset-aset yang bisa kita buat atau kita gunakan dalam pengembangan game kita. Dimana saat kita menggunakan aset-aset tersebut, tentunya jika sudah dimasukkan ke dalam lingkungan pengembangan game, itu menjadi sebuah game object. Dan dalam beberapa kasus, kita perlu membuat atau penciptaan game object saat game berjalan dan bukan berasal dari pengaturan awal. Jadi bukan saat di start langsung muncul, tapi kita bisa mengatur alur kemunculannya atau proses kemunculannya atau waktu kemunculannya sesuai dengan scene yang kita buat. Itu yang berarti adalah penciptaan game object saat runtime. Contohnya adalah objek peluru yang baru tercipta saat kita menembakkan pistol, di mana saat kita melakukan hal tersebut, maka kita memerlukan sebuah spawner atau komponen yang disebut dengan spawner. Apa itu spawner? Spawner itu berasal dari kata spawn yang berarti bertelur, tentunya dengan jumlah yang banyak. Menggunakan instansiasi atau instantiate sebagai dasar penggunaannya. Instantiate akan memaksimalkan manfaat dari prefab. Tentunya masih ingat, prefab itu adalah bagaimana kita membuat sebuah animation atau sebuah game object yang bisa kita gunakan berulang-ulang, layaknya enkapsulasi. Lalu kita juga akan menggunakan instantiate untuk menciptakan game object saat runtime menggunakan prefab. Jadi prefab nanti itulah yang akan menjadi cikal bakal kita membuat spawner atau peng-create game object secara runtime ya. Di dalam runtime-nya akan dimunculkan sesuai dengan keinginan kita, waktu kemunculannya, atau sesuai dengan interaksi dari pemainnya. Dimana ini adalah sintaknya. Instantiate atau untuk instansiasi, lalu prefab-nya atau game object-nya. Lalu new vector 2, di sini kita bisa menggunakan vektor 2 karena kita membuat game 2 dimensi. Jika kita membuat game 3 dimensi, kita akan membuat new vector 3 dan tentunya sumbunya adalah x, y. Lalu ada quaternation .identity. Ini fungsinya agar objek dari prefab kita tidak berotasi, jadi dia akan tetap pada posisinya. Jadi fungsinya adalah memastikan tidak ada rotasi. Dan ini adalah contoh implementasi dari spawner. Di sini kita memiliki 3 prefab. Ada monster sebagai musuh, lalu ada tower sebagai bagian dari apa yang kita mainkan, dan tentunya ada peluru yang akan dikeluarkan oleh tower tersebut. Lalu apa fungsi dari spawner? Maka di sini adalah gambarannya. Di sini kita bisa lihat bagaimana towernya itu bisa menembakkan peluru berulang-ulang kali, dan disitulah fungsi dari spawner. Lalu juga kita bisa lihat monsternya banyak yang berjalan, yang rencananya atau diceritakan akan menyerang pertahanan kita, dan di situ kita bisa lihat kemunculannya berulang kali dan tidak dalam waktu bersamaan, dan mungkin saja jika terkena tembakan akan mati. Nah, disitulah fungsi dari spawner.
Sehingga bisa disimpulkan adalah spawner itu adalah bagaimana memunculkan game objek secara berkala. Kita bisa memunculkan NPC atau non-playable karakter, musuh, bahkan jebakan secara berkala sesuai dengan yang kita inginkan. Maka spawner adalah solusinya, di mana rumusnya adalah spawner sama dengan instantiate plus prefab atau game objeknya dan penjadwalannya, kapan akan dikeluarkan. Itu adalah spawner. Berikutnya kita akan mencoba membuatnya dalam Unity. Oleh karena itu, silakan Anda menyiapkan Unity Anda dan kita akan lanjut dalam implementasinya. Baik, kali ini kita akan mencoba membuat apa yang disebut dengan spawning. Jadi pertama-tama silahkan Anda membuka Unity Anda dan buka projectnya untuk 2 dimensi. Namanya bebas, dimana di sini saya sudah menyiapkan beberapa folder ya. Selain folder bawaannya yaitu scene, saya sudah meng-create 2 folder yaitu animation yang pertama, lalu ada prefab, lalu ada script dan ada sprite ya. Jadi saya punya 4 folder baru, dimana ini animation nanti untuk isi dari animasinya, hasil yang sudah kita create saat kita membuat animasi nanti. Lalu prefab adalah hasil dari objek animasinya ya. Jadi nanti game objek animasinya kita akan masukkan sebagai prefab agar kita bisa gunakan berulang-ulang kali. Lalu script, karena nanti ada beberapa scripting untuk implementasi dari spawning, dan tentunya ada sprite. Di dalam sprite di sini saya sudah memiliki beberapa gambar ya. Di sini ada sebuah gambar. Ini silahkan Anda cari untuk mewakili portal gitu ya. Silahkan Anda cari gambar portal karena nanti kita akan menggunakan itu sebagai awal kemunculan dari spawningnya. Lalu kita akan menggunakan aset kucing yang sudah di-download dari pertemuan sebelumnya. Ada kucing dan anjing. Sekarang saya akan menggunakan aset yang kucing, dan yang saya gunakan adalah sprite yang pergerakannya untuk berjalan ya, yang walk ini. Oke? Oleh karena itu mari kita mulai. Nah, yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah prefab ya, prefab dari game objek kucing berjalan ini. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah seperti biasa, kita klik walk 1 sampai walk 10 tentunya menggunakan shift. Lalu kita drag ke scene seperti ini, maka otomatis dia akan menjadi sebuah animation ya, dimana saya akan menyimpannya di dalam folder animation. Tentunya di sini saya sudah menyiapkan foldernya, dan di sini saya akan menuliskan sebagai cat walk king seperti ini. Ini adalah animationnya yaitu catwalking. Lalu kita save, maka otomatis di dalam animation sudah ada animationnya. Di sini juga game objeknya sudah ada, dan inilah yang akan kita jadikan prefab. Oleh karena itu kita rename saja. Di sini kita rename, dan di sini kita tulis cat seperti ini. Lalu apa yang akan dilakukan? Yang akan kita lakukan berikutnya adalah kita masukkan game object cat ini ke dalam folder prefab seperti ini, dan di sini kita hapus karena sudah kita miliki prefabnya. Kita delete saja, dan ini adalah prefab dari kucing. Setelah kita memiliki prefab yang tadi sebelumnya setelah kita buat dari animasi kucing berjalan, selanjutnya kita akan membuat sebuah game object di mana akan menjadi game manager. Nanti isinya adalah sebuah script yang spawning yang akan melakukan spawning dari prefab game object kucing kita ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik game object, lalu kita create empty seperti ini. Lalu di sini di inspektornya kita rubah namanya menjadi GM. Seperti ini. Lalu berikutnya adalah kita
klik script, lalu kita create C script dengan nama GM juga seperti ini, dan kita klik game object GM, kita drag script ke dalam komponen dari inspektornya GM. Seperti itu. Maka kita sudah mengkaitkan script GM dengan game object GM. Selanjutnya kita akan memulai membuat scriptingnya. Baik, ini adalah scriptingnya, di mana kita akan membuat bagaimana cara dasar dari spawning ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan meng-create sebuah variabel public ya. Kita akan membuat variabel public. Jadi kita pastikan ini public, lalu di sini kita tuliskan game object seperti ini dengan nama prefab. Seperti ini. Jika kita membuat variabel public seperti ini, maka nanti di komponen script yang ada di game object GM itu akan muncul sebuah variabel bernama prefab. Jadi nanti kita bisa memasukkan nilai ke variabel tersebut ya, seperti layaknya memasukkan parameter. Lalu berikutnya kita akan membuat, tuliskan ini create cat. Jadi kita akan membuat sebuah prosedur untuk membuat kucingnya. Lalu di sini kita buat prosedurnya void create cat, lalu jangan lupa kurung buka kurung tutupnya dan kurawa buka kurawa tutup, dan di sini kita gunakan instantiate, lalu kita panggil prefabnya, dan di sini kita panggil new vector. Karena kita menggunakan game 2 dimensi, berarti kita gunakan new vector 2 dalam kurung. Di sini kita akan tuliskan transform titik position, di mana positionnya itu adalah x, transform titik position dot y, sehingga kita sudah memiliki posisi untuk sumbu x dan y karena kita 2 dimensi, dan tentunya kita menggunakan quaternion identity. Quaternion titik identity untuk memastikan tidak ada rotasi seperti ini. Jika sudah, kita save. Jika sudah, maka kita akan kembali ke Unity-nya ya, dimana bisa kita lihat tadi kita sudah membuat script yang isinya mungkin akan dilihat di sini. Kita sudah membuat sebuah variabel bersifat public, sehingga nanti bisa diinputkan di dalam inspektornya untuk prefab ya. Jadi kita punya prefab dengan tipe datanya adalah game object, sehingga kita lihat di sini. Karena ini adalah prefab, tentunya kita masukkan prefab yang kita miliki. Jadi masuk ke folder prefab, kita tarik ke dalam sini, lalu kita run. Maka kita bisa lihat kita sudah membuat sebuah instansiasi ya, instansiasi dari prefab kucing. Oke, kali ini kita akan coba merubah ya, menambahkan fitur. Kita akan menambahkan function invoke, di mana invoke itu adalah bagaimana kita menambahkan pengaturan waktu. Jadi pengaturan waktu kemunculan dari spawningnya. Mari kita buka dari script GM-nya dan kita melakukan perubahan sebagai berikut. Yang pertama adalah kita komentar saja, ini create kita tutup saja, lalu di sini kita akan coba try invoke seperti ini.
Nah, di sini kita akan mencoba membuat prosedurnya. Void try invoke, lalu kita masukkan caranya seperti ini, dimana secara logika kita akan membuat pengkondisian saat player menginputkan atau menekan tombol A. Jadi input get key down, dimana key down yang ditekan adalah tombol A. Jadi get key down, dimana ini adalah key code-nya titik A seperti ini. Maka yang akan dilakukan olehnya adalah pertama create get. Seperti ini kita memanggil instansiasinya, dan di sini kita panggil invoke ya, invoke. Lalu di sini kita panggil namanya create get sesuai dengan nama functionnya ya, nama function atau prosedur yang pembuatan dari spawningnya atau instansiatnya. Lalu di sini koma 1. Jadi ini delay dari kemunculannya. Setelah ditekan kira-kira munculnya butuh berapa lama? Karena saya butuh waktunya, contohnya 1 detik. Kita akan menambahkan 1. Kita save. Lalu kita kembali ke Unity kita. Oke, setelah kita kembali ke Unity kita akan coba langsung run ya. Kita langsung run. Dan kita tekan A. Muncul, tekan A lagi. Muncul kembali, tekan A lagi. Muncul kembali, bisa kita lihat di clone-nya. Kita tekan lagi, muncul kembali sesuai dengan ditekan A-nya. Jadi kita sudah berhasil melakukan spawning berdasarkan waktu kemunculan yang kita inginkan. Oke, selanjutnya kita akan coba menggunakan fungsi invoke repeating, di mana ini akan memberikan kita kemungkinan untuk melakukan penjadwalan yang berkala ya, yang bisa kita lakukan layaknya menggunakan scheduler. Oleh karena itu, mari kita akan coba. Awal dari percobaan ini adalah kita buka dulu folder sprite. Jadi kita akan menggunakan gambar portal ini, di mana kita akan memasukkan gambar portal ini ke dalam scene seperti ini. Maka otomatis dia akan menjadi game object ya. Jadi kita ini rename terlebih dahulu ya, rename adalah portal seperti ini. Oke. Lalu setelah kita memiliki portal, berarti kita sudah punya 2 game object. Nah, untuk game object yang game manager ini kita disaktifkan ya, atau tidak diaktifkan oleh kita, di uncheck untuk inspektornya, sehingga kita akan fokus di dalam portal ini. Berikutnya, kita akan menambahkan script di portal ini. Caranya bagaimana? Kita klik game object dari portal ini, lalu kita di inspektornya kita tambahkan add component, lalu kita tambahkan new script, dan kita tambahkan namanya portal ya. Jadi kita akan menambahkan namanya portal sesuai dengan namanya, lalu kita create. Otomatis nanti di asset akan menambahkan satu file script ya. Ini seperti ini, kita pindahkan ke folder script agar lebih rapi seperti ini. Oke, setelah itu kita buka file script dari portalnya. Oke, kita sudah masuk ke script dari scripting portal ya. Yang pertama kita lakukan sama seperti tadi, kita buat di sini public game object prefab. Oke. Prefab seperti ini supaya ada variabel yang kita bisa inputkan prefabnya apa saja. Lalu di sini saya akan menambahkan waktunya ya, public float, di mana di sini adalah spawn time ya. Jadi waktu spawningnya kira-kira apa? Karena ini float, kita menggunakan satuan float ya. Jadi di sini saya akan menambahkan 1F ya, berarti 1 detik untuk satuan float. Lalu
Di sini saya akan menambahkan yang namanya invoke repeating di start kita. Invoke repeating di sini akan ada create cat. Jadi nanti kita akan membuat prosedur atau function dari create cat. Lalu di sini koma 1 dan juga koma spawn time seperti ini. Oke, jadi ini adalah delaynya. Ini ada delaynya dan ini adalah waktu muncul spawningnya ya. Jadi ada dua waktu yang kita sediakan. Delay kemunculannya dan waktu schedulernya kapan dia akan diaktifkan. Jadi bisa aja delaynya 1 detik dari setiap 4 detik kemunculan spawningnya. Jadi itu bisa kita mainkan. Lalu berikutnya adalah kita akan membuat yang namanya create cat ya, void create cat seperti ini. Lalu jangan lupa Kurawa buka, Kurawa tutup, dan di sini kita akan membuat game object ya, game object go sama dengan instantiate, lalu kita panggil di sini prefabnya sesuai dengan variabel global yang sudah kita buat. Lalu jangan lupa kita tambahkan new vector 2 karena kita menggunakan 2 dimensi. Lalu di sini kita tambahkan transform dot position dot x, koma transform dot position dot y ya. Dan tentunya jangan lupa kita tambahkan quarter neon dot identity yang memastikan kita tidak ada rotasi ya. Quarter neon dot identity ini akan memastikan tidak adanya rotasi atau tidak akan berputar dari prefab kita. Lalu di sini adalah s game object untuk memastikan akan diidentifikasi sebagai game object. Lalu berikutnya adalah kita akan melakukan ini destroy, berarti kita akan menghapus destroy dengan yaitu game objectnya koma 2 yaitu 2 detik ya. Setiap 2 detik dia akan didestroy supaya tidak ada penumpukan di dalam memori. Oke, kita save. Jika sudah di save, kita kembali ke Unity kita. Oke, kita sudah kembali di Unity kita. Di sini kita sudah ada game object portal dan scriptnya sudah kita tambahkan. Di sini juga kita lihat kita membutuhkan prefabnya ya, game object prefabnya. Jadi kita masukkan prefab kucingnya ke dalam variabel dari scriptnya seperti ini. Dan jika sudah, mari kita lihat hasilnya. Kita bisa lihat kucingnya akan muncul dari portal, seakan-akan muncul dari portal. Jadi dia akan muncul seperti yang kita inginkan. Coba kalau spawn time-nya kita rubah jadi 3 detik ya. Kita coba rubah jadi 3 detik. Kita run. Nah, bisa kita lihat kemunculannya tiap 3 detik ya. Ada delay kosong, itu berarti sedang ada scheduler dan mendestroy dulu. Lalu 3 detik muncul lagi spawn yang baru sesuai dengan spawn time-nya. Itu adalah invoke repeat. Oke, setelah sukses kita membuat portal yang bisa melakukan spawning berdasarkan waktu scheduler yang kita tentukan. Sekarang kita akan membuat portal tersebut menjadi sebuah prefab ya, dengan cara kita tarik saja portal ini ke dalam folder prefab seperti ini, dan tentunya kita hapus.
Lalu berikutnya adalah tentunya kita tinggal melakukan bagaimana caranya kita memanggil prefabnya berulang kali. Jadi kita tarik saja sesuai dengan keinginan kita. Misal ini 1, lalu 2, lalu 3, dan 4 misalkan seperti ini. Jika sudah, mari kita run ya. Kita coba run apa yang akan terjadi. Maka kita bisa lihat mereka akan muncul berbarengan ya, bersamaan. Kita akan stop dan kita akan merubah spawn time-nya berbeda-beda ya. Mungkin yang ini yang pertama ini akan jadi 1. Ini mungkin saya pilih 4 ya, mungkin 4. Ini di sini 2. Dan ini 3. Oke. Kita atur seperti itu dan coba kita mainkan apa yang akan terjadi. Oke, kita bisa lihat ada transisi yang berbeda ya kemunculannya dari masing-masing. Itu adalah dampak dari spawn time-nya. Kalau ini karena terlalu rapat 1 detik ke 1 detik sehingga tidak terlihat ke destroy-nya. Tapi kalau yang lain karena ada yang 4 detik, ada yang 3 detik dan 2 detik, kemunculannya berbeda-beda. Selang-seling ya. Itu adalah dampak dari pengisian spawn time dan penggunaan prefab dari portal. A few moments later. Oke, kali ini kita akan coba merubah prefabnya ya. Di sini saya sudah menyediakan anjing yang sedang berlari, prefab dari animation anjing berlari, dan kita akan mencoba ya merubah apakah benar masing-masing dari prefab spawn ini bisa kita rubah. Oke, kita akan rubah salah satu ya, yang tengah ini, dimana prefabnya akan saya masukkan dog ke sini. Kita akan lihat hasilnya. Apakah bisa? Mari kita coba. Dan ini adalah hasilnya. Bisa kita lihat bahwa dengan instantiate kita bisa melakukan banyak game objek ya. Kita bisa memunculkan banyak game objek dan tentunya isinya bisa kita modifikasi seperti yang kita inginkan. Itu adalah dasar dari spawning. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan baca alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.